Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Sekarang sedang sama saya adalah Suzuki Ignis. Ini adalah city car dengan desain ala-ala SUV atau crossover dari Suzuki yang sejak pertama kali kehadirannya di tahun 2017 telah berhasil menjadi salah satu city car favorit masyarakat Indonesia, terutama untuk kaum generasi muda yang peduli soal desain, gaya, kemudian kepraktisan berkendara, dan kemudahan berkendara di dalam kota, khususnya di kota besar seperti Jakarta. Dan pada tahun 2020 lalu, mobil ini mengalami penyegaran, khususnya dari sisi visual, yang kalau kita bisa lihat di eksteriornya ini ditandai dengan ornamen chrome yang menghiasi fascia depannya, mulai dari bagian kanan kiri lampu utama yang nggak terputus sampai di bawah bagian bawah grill. Kemudian ada seperti ventilasi grill berbentuk seperti huruf U yang mengikuti garis dari LED DRL lampu utama Suzuki Ignis versi 2020. Dengan begitu, tampilan dari Suzuki Ignis ini menjadi lebih mewah, menjadi lebih berkelas, mengikuti permintaan atau preferensi pasar di Indonesia sekarang yang makin peduli dengan penampilan. Apalagi dengan semakin banyaknya tersedia mobil-mobil dimensi compact dengan tampilan yang nggak kalah menariknya juga di pasar Indonesia sekarang. Nah, di Indonesia sendiri Suzuki Ignis hadir dengan mesin 4 silinder 1200 cc, naturally aspirated, dan untuk Indonesia juga sama dari negara asalnya yaitu India. Suzuki Ignis tersedia dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan dan automatic gear shift atau automated manual transmission yang sedikit mempermudah atau membuat berkendara dengan mobil ini bisa lebih praktis. Tapi berbeda dengan sistem otomatis konvensional, gear shift ini masih cenderung teknologi yang sekarang nggak banyak dipakai walaupun sebenarnya teknologi lama. Ya, memang untuk mobil dengan segmen 1200 cc city car sekarang ini kebanyakan model pilihannya itu adalah model hatchback. Tapi dengan hadirnya Ignis, seenggaknya jadi semakin beragam pilihan, apalagi untuk mereka yang punya preferensi atau kebutuhan mobil dengan desain yang lebih funky, lebih rugged, agak ala-ala SUV atau crossover. Jadi inilah salah satu pilihan yang tepat untuk konsumen dengan preferensi seperti itu. Nah, jadi kita akan cari tahu dan tes langsung Suzuki Ignis ini untuk mencari tahu juga kenapa mobil ini bisa laris banget di Indonesia. Ya udah, daripada banyak basa-basi, kita langsung tes aja. Nah, tadi kita udah bicara sedikit soal perubahan penampilan dari eksterior Suzuki Ignis yang meluncur di tahun 2020 lalu untuk versi facelift-nya. Dan kalau kita bicara soal interior, ini juga sebenarnya nggak berubah banyak, tapi ada beberapa penyegaran dan peningkatan, mulai dari sistem infotainment-nya sekarang udah touchscreen. Untuk varian tertinggi ini adalah Suzuki Ignis GX dengan transmisi AGS. Ini udah full touchscreen. Kemudian untuk setirnya juga udah ada tombol untuk pengaturan audio, kemudian untuk MID, dan ada kontrol untuk Bluetooth waktu kita connect smartphone ke head unitnya. Kemudian yang menjadi ciri khas dari tampilan interior Suzuki Ignis adalah bagian atau panel pengontrol AC yang bentuknya itu sepintas mirip seperti portable Bluetooth speaker. Jadi di bagian kanan kirinya ini kayak seperti ada speaker yang bisa ngeluarin bass, suara yang kencang, tapi sebenarnya ini cuma untuk pembungkus tombol pengontrol AC aja. Di sini ada tombol fisik, kemudian ada layar digitalnya, dan di sini juga ada power outlet 12 volt, sementara di sebelah kanan ada USB port dan jack untuk kabel aux. Kepraktisannya, untuk pintu masing-masing kanan kiri ada cup holder, dan di sini juga ada cup holder yang bisa kita pakai untuk naruh minuman. Kemudian untuk setirnya, pengaturannya juga udah bisa kita sesuaikan, tapi cuma untuk tilt ya nggak masalah lah, ini mobil kecil juga. Kemudian untuk kursinya juga pengaturannya lumayan fleksibel nih, untuk pengaturan maju mundur sampai segini lumayan jauh. Tapi dan tetap aja ada pengaturan ketinggian dan recliningnya. Joknya semuanya berlapis bahan fabric, tapi ada pola untuk bikin tampilannya nggak monoton, jadi lumayan atraktif tampilannya sesuai dengan tampilan tema eksteriornya. Kemudian
ini apa ya, agak sporty tampilannya untuk joknya karena ada bantalan di bagian samping, jadi seolah-olah ini joknya jok semi bucket. Kemudian yang bikin tampilan interiornya nggak monoton juga, Suzuki memberikan aksen two tone untuk dashboardnya. Di bagian atas ini warna hitam, kemudian di bagian bawahnya ada warna putih. Dan di sini juga ada panel dengan warna glossy yang terdapat aksen 3 garis seperti di eksterior bagian samping belakang di Suzuki Ignis ini. Itu juga menjadi salah satu ciri khas dari Suzuki Ignis. Dan ya, itu yang menarik dari Suzuki Ignis, dari tampilan eksterior dan interiornya. Sekarang waktunya kita coba langsung mobil ini. Sejak pertama kali Suzuki Ignis meluncur di Indonesia tahun 2017, mobil ini punya nilai jual utama, salah satunya adalah dari desainnya yang menarik dibandingkan mobil-mobil 1200 cc sekelasnya. Mobil ini bukan LCGC, mobil ini bukan low SUV juga kelasnya, tapi posisinya masih di segmen city car. Jadi bisa dibilang Suzuki Ignis ini masuk di segmen yang diisi oleh mobil-mobil yang mayoritas bentuknya adalah hatchback. Jarang yang bentuknya berorientasi seperti SUV atau crossover langsung dari awal, bukan untuk menjadi varian tambahan seperti di produk yang ditawarkan oleh brand lain. Suzuki Ignis ini mobil yang compact, mobil yang kecil juga bisa dibilang, dan mendukung kebutuhan mobilitas sehari-hari kalau misalnya kita lebih banyak berkendara di dalam kota. Mobil ini mesinnya 1200 cc, tenaganya juga 80 horsepower, yang seharusnya sih itu udah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan berkendara sehari-hari seperti di dalam kota di Jakarta ini. Ya, karena mobil ini bukan mesin kecil yang dikasih turbo, jadi delivery outputnya atau respons mesinnya itu masih terasa linear, jadi nggak harus khawatir soal turbo lag yang biasanya terjadi di mobil dengan tambahan turbo, apalagi mesin yang kapasitasnya kecil. Kemudian transmisinya juga unik, karena sebenarnya transmisi AGS atau Automated Gear Shift ini adalah sistem transmisi semi otomatis yang sebenarnya udah ada lama dan masih diadopsi oleh Suzuki. Jadi bilang jenis transmisi ini udah sangat jarang diadopsi oleh banyak pabrikan otomotif di dunia. Tapi ini juga menjadi salah satu hal yang menjadikan Suzuki Ignis ini menarik di antara mobil-mobil lain di kelasnya. Ya, mungkin memang banyak yang merasa kurang nyaman dengan transmisi AGS ini karena memang sebenarnya sistemnya adalah transmisi manual yang operasi perpindahan giginya itu dilakukan secara otomatis oleh sistem atau robot di transmisinya itu. Jadi kita juga bisa melakukan perpindahan gigi secara manual tanpa harus repot menggerakkan kaki kiri untuk injek dan lepas kopling. Memang cara pakainya kurang lebih sama seperti transmisi otomatis konvensional atau yang jenis torque converter. Tapi bedanya di transmisi AGS ini kita akan lebih bisa ngerasain setiap perpindahan gigi baik naik atau turun yang terjadi di transmisi ini. Jadi untuk tipe pengemudi yang masih mau menikmati sensasi perpindahan gigi manual tapi nggak mau capek dengan kaki kirinya, transmisi AGS ini bisa dinikmatin. Bahkan kalau mau lebih aktif, kita bisa pindahin ke mode manual dan pindahin giginya sesuai kemauan kita. Dan menurut saya dengan mode manual ini perpindahan giginya terasa lebih halus karena ya kita bisa ngira-ngira sendiri di mana perpindahan gigi yang enak, di RPM berapa. Karena kalau kita pakai di mode drive alias automatic, perpindahan giginya itu akan menyesuaikan gaya mengemudi kita. Kalau kita mengemudinya halus, dia akan cenderung memindah gigi di RPM rendah, bahkan di bawah 2000 RPM itu dia udah berpindah gigi sendiri. Dan bedanya karena ini AGS, kalau kita dalam kondisi stop and go, kita tahan rem, kalau kita lepas itu dia nggak langsung jalan. Jadi transmisinya nggak secara otomatis dalam kondisi siap jalan.
Jadi akan terasa sedikit jeda antara kita lepas pedal rem sampai mobil ini mulai melaju. Karena emang itu cara kerja sistem AGS atau AMT, Automated Manual Transmission, yang dilabeli oleh Suzuki dengan nama AGS. Kemudian soal handling dan karakter suspensinya, Ignis ini bisa dibilang masih terbilang mobil yang compact. Kemudian beratnya juga nggak sampai 1 ton atau nggak sampai 1000 kg. Jadi ini mobil terasa lincah, gampang untuk nyalip-nyalip di antara kepadatan lalu lintas, atau kita mau rebutan tempat di tengah kemacetan kayak di Jakarta. Mobil ini gampang, setirnya enteng tapi juga dia dengan cepat merespons. Walaupun mungkin bukan yang paling presisi atau yang paling hidup ya untuk karakter pengemudiannya, tapi seenggaknya ini salah satu hal yang memudahkan kita untuk berkendara dengan praktis, dengan mudah, dengan Suzuki Ignis. Kemudian suspensinya juga sebenarnya bisa dibilang untuk sebuah city car, mobil ini terbilang agak keras ya untuk karakter dalam suspensinya, tapi itu karena Ignis yang punya desain dan gaya ala SUV itu dibikin dengan ground clearance yang lebih tinggi dibandingkan city car rata-rata. Dibandingkan hatchback atau mungkin mobil-mobil kecil yang compact itu, Ignis punya peredaman suspensi yang lebih keras untuk menahan ayunan bodi yang berlebihan dari ground clearance yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata city car di kelasnya. Tapi dengan suspensi yang agak keras itu, jadinya mobil ini lebih enak untuk diajak bermanuver, nggak terasa limbung. Jadi lebih mantap untuk kita mengajak mobil ini menikung, apalagi kalau dibawa agak kencang. Jadinya mobil ini lebih asik untuk diajak meliuk-liuk di gedung parkir, atau di area parkir yang mungkin sempit, atau masuk-masuk ke dalam gang yang harus belok patah dan segala macam. Ya, jadi menurut saya kelincahan handling adalah salah satu hal yang membuat Suzuki Ignis bisa menjadi salah satu favorit di segmen city car untuk konsumen di Indonesia. Selain itu, keunggulan dari Suzuki Ignis menurut saya juga adalah dari dimensinya yang compact. Tapi meskipun compact atau terbilang kecil, mobil ini punya visibilitas yang benar-benar baik ke arah depan, samping, kanan, kiri, maupun ke belakang. Spionnya juga akomodatif untuk meminimalisir blind spot yang menurut saya nyaris nggak ada dari mobil ini. Tapi mungkin Suzuki bisa lebih membantu untuk memudahkan manuver dengan mobil ini dengan memberikan kamera parkir mundur. Jadi kalau kita parkir akan lebih mudah untuk mendapatkan posisi parkir yang presisi. Nggak hanya mengandalkan suara sensor parkir yang terpasang di bumper belakang. Kemudian menurut saya juga Ignis ini punya desain yang menarik, atraktif dibandingkan city car lain di kelas mesin 1200 cc. Harganya memang di atas LCGC. Mobil ini bukan LCGC karena juga masih impor dari India, dan masih lebih terjangkau dibandingkan low MPV 7-seater. Desainnya menarik, atraktif, bisa dibilang funky juga, ala-ala SUV. Ada fender yang lebar, kemudian ground clearance tinggi. Permainan warnanya juga atraktif. Seenggaknya kalau kita pakai mobil ini misalnya ke mall atau ke hotel, nggak akan langsung dikira kalau ini adalah mobil taksi online. Jadi itu adalah salah satu pride atau kelebihan yang dimiliki atau bisa didapat dari desain Suzuki Ignis yang menarik ini.